meeting untuk untuk memutuskan apa yang harus keluar di tahun ini. Oke. Jadi Kayak band-band lama itu udah mulai Ya. mulai aktif lagi, ngeproduksi lagu-lagu lagi gitu. banyak juga yang akhirnya nggak bisa beradaptasi dengan itu. Seolah-olah mereka mengendalikan industri musiknya di Indonesia, which is Walaupun nggak semaksimal dulu mungkin gitu nggak sih? Ya. 3, 2, 1. Satu. Halo teman-teman semua. Di awal tahun 2025 ini kita coba untuk podcast ala-ala lah. Jadi kita kasih judul Ngongo Ngongo alias ngobrol bareng, ngopi bareng. ya. Jadi kita emang sengaja tiap syuting kita di bawah jam 1 malam. Jadi biasanya kan kalau cowok-cowok tuh di tongkrongan Nongkrong aja. jam 1 malam tuh pada keluar tuh imajinasi roh-roh imajinasi itunya tuh pada keluar gitu. Jadi kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan, bukan segala sesuatu, intinya apa yang ada di kepala kita akan kita bahas. Tapi sebelumnya kita disclaimer bahwa ini adalah opini pribadi ya. Opini kita, opini saya, opini Pai. Dan mungkin nanti next episode juga bakal ada teman-teman di Jivas yang lain yang bakal ngasih pandangan mereka terhadap sesuatu. Mungkin kita perkenalan dulu ya. Saya Rino, saya gitaris di Anima dan saya punya project baru namanya Jivas. Gue Fai, gue selaku bass dari Jivas ya. Halo. Ya. Jadi kita bahas malam ini kita mau bahas apa nih? Malam ini topik yang kira-kira hadir dalam pikiran kita tuh. Yang hadir dalam pikiran gue malam menjelang pagi kayaknya. Iya, menjelang udah pagi kayak kan, udah jam 1 juga. Jadi perkembangan musik di tahun 2025. Gimana tuh perkembangan musiknya gimana tuh? Jadi kalau dari 2019 sampai dengan tahun 2024 kan kita kayaknya lagi dikendarai sama genre-genre yang lebih ke jazz, groove gitu ya. Jazz blues ya, hip blues juga ada gitu kan. Jadi kira-kira untuk tahun 2025 nih kira-kira kita nih kayak band-band yang genrenya pop, pop rock, ya pokoknya pop lah ya. Kira-kira bisa merajai lagi nggak sih? Maksudnya bukan kita mau saling unggul ya, enggak ya. Ini disclaimer bukan kita mau cari saling unggul, tapi kira-kira bisa dikendarai lagi nggak secara ya kalau sekarang kan dari 2019 sampai 2024 itu kan diketuai sama musik-musiknya Gen Z. Nah 2025 ini kira-kira bisa nggak diketuai sama band-band pop, rock, kayak misalnya ini gitu ya. Kalau menurut gue ya, sebenarnya di musik itu kan segala kemungkinan tuh masih bisa terjadi. Iya. Sama kayak apa ya? Karena dulu ya, ini pengalaman gue pribadi lah. Dulu itu gue kan bermusik dari tahun 2005 akhir sampai sekarang. Dan mungkin ya dulu masanya beda-beda kan. Dulu itu jadi ada rumor dulu. Dulu kan mainan kita label. Kan? Dulu tuh ada rumor bahwa setiap tahun para petinggi-petinggi labels itu meeting untuk untuk memutuskan apa yang harus keluar di tahun ini. Jadi seolah-olah mereka mengendalikan industri musiknya di Indonesia, which is sebenarnya kalau musik kan kita ngomongnya global ya. Semua genre bisa masuk, semua genre bisa punya porsinya masing-masing. Tapi zaman dulu itu yang ada rumorsnya itu bahwa setiap label itu para petingginya, bos-bosnya itu mengadakan meeting untuk memutuskan apa yang akan diboomingkan tahun-tahun ini atau tahun besoknya gitu. Jadi mereka mempunyai semacam kesepakatan. Tapi ya itu rumors ya. Tidak bisa dibuktikan kebenarannya atau mungkin juga bisa jadi benar gitu. Bisa jadi benar. Nah, sekarang di tahun after COVID yang gua rasain itu sebenarnya genre itu tidak ada yang bisa mengontrol itu seperti dulu. Faktornya karena biaya produksi untuk satu karya itu semakin mudah dan platform musik pun semakin banyak gitu. Jadi semua orang yang punya karya itu bisa mengeksplor sesuai dengan apa yang mereka mau. Nah sekarang kan yang masalahnya kan kita bikin karya ada nggak yang denger? Itu kan masalahnya itu ada nggak yang denger atau ada yang mungkin denger adalah. Tapi ada nggak yang suka dengan karya itu secara masif sehingga itu bisa menghasilkan income secara ekonomi buat si personilnya kan gitu kan. Nah balik lagi ke pertanyaan tadi, ya dengan keadaan seperti itu tidak ada yang bisa menjamin, tidak ada yang bisa
memprediksi secara akurat Mm-mm. apa genre yang akan booming di tahun ini tapi yang pasti kalau menurut pendapat gua pendengar musik pendengar musik ini bakal mencari apa yang belum pernah ada, apa yang belum pernah mereka dengar, apa yang belum pernah mereka ada. Walaupun itu dari formula yang dicampur-campur sehingga menjadi formula baru atau apapun lah itu ya. Menurut gua sih begitu. Menurut lo gitu. Tidak ya? ada yang bisa memprediksi. Tapi ya memang ya masuk logika sih, masuk logika. Jadi kayak ibaratnya kalau para produser ini atau ketua-ketua label ini pada kumpul kayak ibarat elit global lagi kumpul. Ya, ngerubah dunia tuh mau jadi kayak gimana gitu kan. Itu. Ya, tapi sih di tahun 2023 sampai dengan 2024 gue pernah analisa Mas. Kayak band-band lama itu udah mulai aktif lagi, ngeproduksi lagu-lagu lagi gitu kan. Ya kayak The Titans kita baru lihat dia udah keluarin recycle lagu yang udah ganti vokalis juga kan. Vokalisnya masih sama. Iya, maksudnya udah yang lama kembali lagi. Terus juga kayak Zivilia ya. Zivilia juga udah bikin karya bagus walaupun masih itu kan contoh nyata kan. Tapi itu keren loh guys, itu keren banget sumpah. Lagu Zivilia itu keren banget. Jadi memang benar-benar si kreativitas itu sekarang unlimited gitu. Kadang-kadang mau lu di dalam penjara, dalam penjara ataupun di luar pun selama lu masih bisa berkarya, selama lu bisa berkreasi, semua ada jalan. Berarti ada istilah memang kreasi tanpa batas ya. Ya. Jadi gitu ya, kreasi tanpa batas tuh. Tapi memang gua akuin artinya dengan produktif teman-teman yang kayak band-band yang baru hadir lagi ya, yang band-band lama terus mencoba untuk hadir lagi kayak Dr. PM, Hijau Daun, terus juga Raja dan lain-lain juga. Itu mereka tetap masih ada eksistensi Mas ya. Walaupun nggak semaksimal dulu mungkin gitu nggak sih? Ya. Walaupun nggak semaksimal dulu ya. Karena butuh apa ya? Ya gue juga mungkin band gue yang Anima ini kan dari era sebelum COVID ya. Mungkin memang harus ada ekstra berpikir untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru lah. Iya kan modernisasi ya. Bisa dibilang buat kami lingkungan baru. Jadi memang itu emang agak susah. Tapi mungkin banyak yang berhasil gitu. Tapi banyak juga yang akhirnya nggak bisa beradaptasi dengan itu. Dan Anima mungkin salah satu yang masih mencoba untuk menembus hawa yang baru yang sekarang. Jivas, Rino, atau apapun namanya Jivas lah. Band itu saya sengaja merekrut orang-orang yang under saya umurnya gitu. Jadi termasuk beliau ini kan. Tapi nggak kelihatan loh. Iya, karena saya harus berpikir, saya harus bisa untuk itu bukan salah satu usaha untuk mencoba mengambil apa yang tren sekarang gitu. Itu salah satu usaha pribadi saya lah gitu. Untuk jadi kalau misalkan di Anima kan ya lebih tua dari saya ya. Lebih tua dari saya gitu. Sorry punten ya. Jadi saya belajar ke mereka gitu loh. Ya saya belajar ke mereka. Tapi kalau dengan generasi di bawah gua rasa di Jivas ini harapan gua adalah ini bisa untuk kita saling belajar gitu loh, saling belajar dan saling memberi dan saling terima. Good. Mungkin untuk malam ini itu aja dulu ya. Jangan lupa subscribe, share dan like-nya langsung. Silakan komen-komen apa yang ingin kita bahas atau pendapatnya gimana tentang pembahasan kita. Mungkin ada yang pengen kita bahas. Coba dong bahas apa, komen aja guys. Komen aja langsung, jangan lupa share, subscribe, and like. See you next episode. Bye. Ngomong.